Eropa saja ragu sebenarnya. Takut. Eropa bersama bersaudara itu. Semua 27 negara di Eropa. Ya, ada takut. Mohon maaf ya. Nggak ada wartawan di sini kan? oh. Ada yang kerja di Twitter. Ada live Twitter. BBM langsung ya. BBM luncur ya. Ya, Ada mata-mata satu Pak. bukan ini bukan masalah mau apologi ya, apologi. Tapi bukan membela diri atau melari dari kenyataan permasalahan itu tidak. Kita mencari ada permasalahan. Tapi tolong tidak begitu seserius, sesuper, segalau yang kita. Galau. Kenapa? Karena rating itu mutu pendidikan kita yang kita lihat di ranknya, ya, itu hanya salah satu dari 8 standar itu. Kalau masalah kurikulum itu standar isi, standar kompetensi lulusan, cuma di 2 itu. Masalah pendidikan kita itu ada 6 lagi. Kalau rankingnya mau baik, sejauh mana salah prosesnya, standar pendidikan, ya, sarana prasarana, pengelola pendidikan, pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, sangat kompleks. Kalau kita sebagai cendekiawan, ya, tidak ikut mensupport pemerintah kita dalam masalah ini dengan kritikan, masukan yang positif, ya. Masukan boleh, kritik boleh, maka kasihan pemerintah. Ya. Sedemikian kompleks masalahnya. Sementara kita kejar, kita gali, kita sasar hanya bagian kecil dari standar ini. Ya. Kemudian sedikit kita lihat kurikulum yang sekarang kita terapkan ke TSP. Ya. TSP secara prinsip kita lihat ada baiknya. Nanti bagian akhir kita lihat dari pemaparan ini. Memang ada semangat reformasi di situ, tersisip. Kita semuanya ingin desentralisasi. Kita ingin otonomi. Secara prinsip teori bagus. Ya. Tetapi dalam aplikasi tataran praksisnya kita lihat dengan otonomi mungkin ada akses yang kurang baik karena kita sepertinya belum siap. Tapi itu sudah berjalan dan sulit dibalikkan. Dengan berapa sekarang ada merembet dengan banyak hal, otonomi daerah misalnya, otoda, ya, pilkada, kemudian kepala daerah, bupati, wali kota, berkaitan merembet-rembet ke masalah pendidikan. Tapi kepala dinasnya mantan tukang parkir, karena diangkat oleh bupatinya, misalnya. Ya. Merembet kemana? Karena kita ingin desentralisasi. Kita tidak mengatakan desentralisasi zaman Pak Harto lebih baik. Cuma momennya, kesiapan masyarakat kita. Tapi kita itu selamanya juga nggak siap. Kalau dilihat kita selalu tunggu itu selalu kita nggak akan siap. Dan istilahnya mau tidak mau sebetulnya desentralisasi itu harus terjadi. Karena kalau desentralisasi tidak terjadi ya tidak akan ada perkembangan. Dan ini adalah momentum yang cukup baik di mana istilahnya sekarang kita punya desentralisasi dan kemudian kita berarti setiap anak di daerah itu mempunyai kemampuan untuk mengolah resource-nya sendiri. Dan di situ adalah momentum di mana pendidikan itu akan menunjukkan apakah setiap orang di suatu daerah itu mampu mengolah resource-nya sendiri. Itu dan Saya di situ. mengatakan Karena saya melihatnya gini Pak,
apa yang Bapak jelaskan itu Bapak menggunakan contoh dari kami yang ada di sini. Istilah diskusi aja, Bu. Ya, nanti Ya. ada sesi diskusi. Oke. Ya, saya tidak menyatakan desentralisasi kita harus kemudian kita menunggu. Ya. Nah, perubahan tidak akan terjadi dengan menunggu. Ya. Promosi telah berjalan. Ya. Cuma realita di lapangan. Ya. Tapi nanti tergantung dengan mekanisme kita bagaimana ya, menghilangkan ekses yang terjadi dengan otonomi ini. Ya. Dalam KTSP kalau kita lihat, pemerintah pusat itu cuma menetapkan standar isi. Standar isi itu mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar. Semua mata pelajaran di semua jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Ya. Itu standar minimal yang harus dicapai untuk setiap jenjang pendidikan. Kemudian sekolah, jadi kurikulum KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi sekolah menentukan. Sekolah menentukan, disusun oleh sekolah, oleh guru atau pelajaran masing-masing, kemudian dengan komite sekolah. Ya. Jadi ada otonomi yang luar biasa, kebebasan yang luar biasa. Kita cuma diberi standar isi, kemudian standar isi itu merujuk kepada standar kompetensi lulusan, juga tata cara nasional. Implikasinya kepada kita adalah sekolah Indonesia luar negeri. Satu orang guru itu bisa mengampu beberapa pelajaran yang berbeda. Seorang guru sosiologi dia harus bisa mengajar juga pelajaran sejarah, ada pelajaran bahasa Indonesia, ada PKN. Untuk mencapai KTSP ini sangat berat. Karena semuanya dibebankan ke guru. Guru tugasnya udah mengajar, kalau minimal 24 jam mengajar seminggu. Kemudian disuruh menyusun KTSP, ya. Kemudian disuruh dengan KTSP menyusun silabus. Di silabus itu ada ya beberapa komponen, sampai materi ajar, kemudian penilaian, ya. Kemudian ya sangat berat. Ya. Mungkin di Indonesia masih bisa, karena satu orang guru mengajar satu mata pelajaran bisa. Cuma di yang guru bidang studi masih mungkin kan. Tapi apa yang terjadi di lapangan adalah tetap belum siap. Ya. Belum siap. Yang terjadi seringnya adalah copy paste. Kalau di internet, kalau kita lihat KTSP, kita cari RPP itu penjabaran lagi. Itu banyak sekali website yang menyediakan itu, ternyata bisnis gitu. Gitu. Iya. Ya. Ini kan Kopi. ini kita bicara realita, tidak bicara teori, prinsip. Tapi secara prinsip oke. Kemudian dalam KTSP itu ada namanya kelompok mata pelajaran. Ada 5 di sini untuk pelajaran tingkat SD, pendidikan dasar dan menengah. Itu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Ya. Kemudian ada kewarganegaraan dan kepribadian. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kelompok estetika, kemudian ada jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi 5 kelompok mata pelajaran ini ya, yang kemudian nanti dibagi manifestasikan dengan mata pelajaran yang ada yang kita kenal.
yang KTSP yang di Indonesia. Kemudian sedikit tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Belanda. Di Belanda ini ada beberapa yang sedikit berbeda dengan sistem jenjang pendidikan di Indonesia. Di sini ada namanya pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sini dimulai dari TK kita 2 tahun pertama, kemudian 6 tahun setelah itu masih masuk dalam pendidikan dasar. Kemudian setelah selesai dari pendidikan dasar, anak itu secara umum bisa dibagi ke dalam pendidikan menengah ke dalam 3 kelompok besar, yaitu VMBO ya, 4 tahun, kemudian HAU 5 tahun, dan VWO 6 tahun. Kalau dalam komparasi dengan Indonesia, kita gunakan VWO karena ini 6 tahun. Indonesia kita mengenal SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau di sini 3 tahun pertama VWO itu dinamakan eerste fase atau onderbouw. Kemudian 3 tahun kedua itu namanya tweede fase atau bovenbouw. Itu sama dengan SMA kita kurang lebih. Ya. Karena kalau kita bandingkan dengan HAVO dengan VWO lain nanti kurang nyambung nanti. Ya. His mulu nggak ada. Ya. His dan mulu. His mulu. His mulu. Zaman Stop ya. Mulu. HBS Kemudian di sini itu ada lembaga khusus yang Parker Burger School. informasi menyertakan kurikulum SLO, Stichting Leerplanentwikkeling.